Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ibadihi s-salihin wa min ibadihi dzakirin wa min ibadihi syakirin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulu Allah azza wa jalla, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan derajat yang banyak sekali. Faqala alaihi salatu wassalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu, mengaji adalah hal yang faridah, yang wajib bagi setiap muslim. Kalimat fardu itu sama dengan wajib dalam madhabnya Syafi'i dan teman-teman. Tapi dalam madhab Hanafi, kalimat fardu itu lebih kuat daripada sekadar wajib. Artinya saat hadis tersebut berbunyi thalabul ilmi faridatun, maka penekanan kewajiban untuk thalabul ilmi itu lebih dari hanya sekedar lafaz wajibun. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah duduk kita, langkah kita dari rumah ke masjid, sebagian mungkin sudah dalam keadaan bersuci, ya, dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah seperti amalan haji dan umrah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat amal soleh kita yang ringan dan gak butuh modal kecuali niat saja. Ini sebagai amalan yang betul-betul akan meningkatkan derajat kita di surga Allah, memberatkan timbangan kita di akhirat nanti, timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Allahumma amin. Sangat penting sekali bagi kita umat Islam untuk thalabul ilmi. Dikatakan awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqamah. Kewajiban pertama kali yang harus dimengerti oleh setiap insan adalah ma'rifatul ilahi bistiqamah. Ma'rifat Allah, mengenal Allah, tahu Allah bistiqamah dengan keyakinan. Untuk bisa memunculkan keyakinan tersebut, kita harus thalabul ilmi dan mengaji, mendatangi majelis taklim, duduk bersama orang-orang yang memperdengarkan qaul Allah wa qaul Rasul alaihi salatu wassalam, firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi penting luar biasa. Hari ini kita akan memaparkan beberapa ayat, hadis dan juga perkataan para ulama salaf soleh kita tentang pentingnya mengaji, pentingnya berilmu, dan juga seandainya saat proses mengaji tersebut ternyata bertabrakan dengan perkara lain yang sifatnya secara zahir seakan-akan juga ibadah, mana yang harus didahulukan? Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan kita untuk sama-sama mendengar dan juga mengamalkan apa yang akan kita dengarkan bersama. Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim wa Ahkamul Ifta, karya ulama besar Al-Imam An-Nawawi, jamaah semuanya pasti mendengar nama beliau, ulama yang seluruh umat manusia sepakat untuk mengambil dan menimba ilmu daripadanya. Siapa yang tidak kenal kitab Riyadhus Shalihin, hampir setiap masjid membaca dan memiliki koleksinya.
Siapa yang tidak kenal kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mesti kita hafalkan isi hadis-hadis yang ada di dalamnya. Ada 40 hadis sebagai modal hidup kita menghadap dan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi karya-karya lain dalam fikihnya. Beliau mensyarah kitab sahihnya Imam Muslim. Ya. Dalam hadis beliau mensyarah kitab sahihnya Imam Muslim, tentunya juga berbincang tentang fikih. Kemudian kitab Majmu' yang berjilid-jilid luar biasa, dan diantaranya adalah kitab Adabul Alim wal Muta'allim wa Ahkamul Ifta yang ada di depan kita, yang akan kita perdengarkan bersama-sama, kita baca bersama-sama, kita tadabburi dan hayati bersama-sama. Yang mana kitab ini merupakan muqaddimah dari kitab Al-Majmu' yang beliau miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa ahlul ilmi adalah orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab yang pertama, beliau mengatakan fi fadilatil ishtighali bil ilmi, tentang keutamaan menyibukkan diri dengan berilmu atau mengaji. Kalimat ilmu ini luas sekali dan panjang dan lebar sekali. Ya. Yang paling simpel bisa kita maknai kalimat ilmu adalah apa-apa yang kita perlukan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan ini yang pertama dan yang paling utama. Sebagaimana perkataan tadi dikatakan, awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqali. Kewajiban pertama kali yang mesti dilakukan oleh seorang insan, manusia muslim, adalah tahu Tuhannya Allah dengan keyakinan bahwa kita berislam bukan karena ikut-ikutan. Bapak saya sudah Islam, saya Islam juga. Bukan karena itu. Tapi tetap bersyukur karena kita terlahir dalam keadaan Islam. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada beberapa sahabat dan saudara kita yang belum terlahir dalam keadaan Islam. Sebagian mereka kemudian baru memeluk Islam. Sebagian lagi belum memeluk Islam hingga sekarang. Kita doakan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Saat kita sudah terlahir dalam keadaan Islam, tapi Islam kita hanya ikut-ikutan atau hanya tertulis dalam KTP kita, ini tentunya kita akan merugi luar biasa. Saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya waktu yang longgar, kesehatan, kekuatan, kemudahan, kehidupan, kemudian seluruh nikmat tersebut kok kita nggak mau sedikit aja memanfaatkannya untuk thalabul ilmi, maka kita akan merugi luar biasa. Fadilatul ishtighal bil ilmi. Ayat Al-Quran, sunnah Rasul kita Muhammad SAW, kemudian perkataan para salaf soleh kita yang akan kita perdengarkan bersama. Begitu pentingnya kita thalabul ilmi, menyibukkan diri dengan ilmu. Banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis, al-akhbar atau al-athar, atau riwayat-riwayat daripada sahabat-sahabat Nabi atau tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka semuanya bersepakat dalam riwayat-riwayat tersebut tentang fadilatul ilmi wal hasu ala tahsilihi, keutamaan ilmu dan perintah untuk memperoleh dan mendapatkan atau mencari ilmu tersebut, wal ijtihadu fi iktibasihi wa ta'limihi, serta bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu tersebut, setelah mendapatkannya bersungguh-sungguh untuk menyampaikan ilmu tersebut. Tidak boleh kita menyia-nyiakan waktu yang sudah Allah berikan, kemudahan ya, yang sudah Allah berikan, bahkan kehidupan sekarang yang masih Allah berikan pada kita, kemudian kita meninggalkan ilmu, nggak mau mendatangi majelis ilmu,
majelis taklim. Ya. Nggak mesti kita di pesantren atau di universitas Islam, nggak mesti. Alhamdulillah kita di kota Jakarta ini hampir setiap masjid mengadakan majelis-majelis halakoh-halakoh keilmuan. Sangat rugi sekali apabila kita dekat dengan tempat-tempat tersebut kok nggak mau mendatangi tempat-tempat tersebut, di mana banyak di antara sahabat-sahabat kita yang pengen tinggal dekat dengan majelis-majelis ilmu tersebut. Di antara mereka ada yang kesusahan untuk mendatangi majelis-majelis ilmu tersebut karena berbagai kondisi mereka. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Jawabannya jelas, tentunya tidak sama. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakanlah, ya Rabb, Allah Tuhanku, zidni, tambahkanlah untukku ilmu. Patut kita baca doa tersebut, ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Kemudian kita amalkan dengan berusaha mencari halakoh-halakoh keilmuan, mendengarkan majelis-majelis ilmu dari ustadz-ustadz yang memperdengarkan qaulallahi wa qaular rasul, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hambanya adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Karena dengan ilmu kita akan mengetahui Allah dengan keyakinan, kemantapan, tanpa ragu dan tanpa ikut-ikutan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat tersebut innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, surat Fatir ayat 28. Itu ayat-ayat sebelumnya berbincang tentang ilmu bumi, gunung, langit, ilmu-ilmu alam, tentang manusia dan seterusnya. Kemudian berhujung dengan perkataan Allah yang berbunyi innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah mereka para ulama. Ulama tersebut mungkin sebagian kita langsung memahami pinter fikih, pinter tafsir, pinter hadis. Padahal orang yang berilmu dan ayat yang berbincang tentang ilmu di dalam Al-Quran itu tidak ada yang mengatakan secara khusus pinter fikih, pinter hadis, atau pinter sirah, atau pinter tafsir, tapi secara umum. Saat dikatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ilmu secara umum. Wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu secara umum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, ilmu secara umum. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Bahkan ayat ini sebelum-sebelumnya ayatnya berbincang tentang alam. Kemudian ketika kita mengangan-angan alam, mengetahui tentang alam, kemudian menghasilkan suatu keyakinan bahwa alam ini tidak muncul tiba-tiba, dan kita kemudian memahami bahwa alam ini pasti ada yang menciptakan, muncullah keyakinan, keimanan yang kuat adanya zat yang maha menciptakan alam yang begitu indah, semesta yang begitu teratur. Itu semuanya ilmu, dan mereka itu juga disebut ulama. Akan tetapi dalam bab agama Islam, dalam fikih Islam, kemudian para ulama dimaknai lebih khusus, yaitu ulama-ulama yang paham tentang agama Allah, bisa menunjukkan hamba-hamba Allah kepada agama Allah. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa semua yang tahu tentang hukum atau ilmu dunia yang bisa mengarahkan mereka takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka juga ulama. Bahkan dalam bahasa Arab kita membagi-bagi ulama dalam hal fisika,
ulama dalam hal biologi, ulama dalam hal fikih, ulama dalam hal tafsir, ulama dalam hal hadis, semuanya adalah ulama. Hanya saja mungkin di Indonesia diartikannya bukan ulama atau diterjemahkannya bukan ulama. Baru dikatakan ulama kalau dia agamanya pinter. Kalau dia ternyata fisikanya pinter, dalam bahasa Indonesianya bukan disebut ulama, mungkin disebut ilmuwan. Tapi dalam bahasa Arab semuanya adalah ulama. Bahkan dalam Al-Quran ini juga disebut ulama. Akan tetapi mungkin kita memberikan garis bawah, yaitu ulama yang seperti apa yang kemudian akan diangkat tinggi derajatnya di sisi Allah, yaitu ulama yang mana ilmunya bisa melahirkan rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketentuan seperti ini, artinya kalaupun dia pintar fikih, pintar hadis, pintar sirah, ya hafal Quran, tapi amalnya tidak menunjukkan kedekatan dirinya kepada Allah, bahkan amalnya berbeda dengan apa yang dia miliki dari ilmunya, dan tidak menghadirkan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali, ya boleh kita sebut ulama, tapi ulama yang mungkin ulama ulama yang buruk, ya, ulama yang buruk. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan tentang keutamaan ilmu. Jadi jamaah, Bapak Ibu, para sepuh, adik-adik semuanya, tidak akan pernah rugi sama sekali tenaga yang kita korbankan untuk thalabul ilmi, datang ngaji seperti ini. Waktu, pikiran, bahkan biaya, seandainya ada yang membayar biaya karena ada kota infak jalan. Allah akan mencatat itu semuanya sebagai amal solehah, amal-amal baik yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Dan ilmu inilah, dalam beberapa hadis yang akan kita sebutkan, jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berpikir sholat 5 waktu dengan rajin, tahajud, duha, itu satu-satunya yang akan membawa dia ke surga Allah. Salah, nggak hanya itu. Bahkan duduk dalam majelis seperti ini yang nggak terasa beratnya sama sekali, hanya duduk saja mendengarkan. Bahkan kalaupun sambil ngantuk, ataupun sambil nggak ngerti, ataupun nggak sengaja, tadinya sih mau sholat doang, ya ada ngaji, ikut dah. Itu pun Masya Allah, luar biasa fadilahnya dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama riwayat daripada sahabat Muawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan, maka Allah akan menjadikan dia faqihun fiddin, ngerti babakan agamanya. Artinya apa? Thalabul ilmi ini, upaya kita untuk paham agama kita adalah kehendak Allah untuk kita suatu kebaikan, takdir Allah untuk kita suatu kebaikan. Ketika kita digerakkan hati dan kaki kita, telinga kita untuk mendengarkan dan datang di majelis-majelis ilmu seperti ini, berarti Allah sedang menginginkan kebaikan untuk kita, memudahkan rezekinya, memanjangkan umurnya. Yang tadi hatinya sumpek di rumah karena diomelin istri, anaknya nakal, rewel dan lain sebagainya, datang ke masjid, hilang semuanya. Bahkan hutang-hutang yang selama ini mengejar-ngejar dia, datang majelis ilmu itu tenang. Keluar majelis ilmu ingat lagi hutang. Iya enggak? Masya Allah. Jadi kebaikan yang Allah berikan kepada kita diantaranya adalah saat kita digerakkan untuk natafaqahu fiddin, berusaha ingin mendengarkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat yang kedua
Riwayat daripada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fisnataini, tidak ada hasad, dengki, iri. Enggak boleh hasad, dengki, iri, enggak boleh. Menginginkan nikmat yang ada di sahabatnya hilang. Ya Allah, sebel banget orang itu, kayaknya kerja juga enggak rajin-rajin amat, masa dia mobilnya gede banget gitu. Ya Allah, hilangkan nikmatnya dari dia. Enggak boleh. Ya, hasad, iri, dengki tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun. Ya, kecuali dalam dua hal. Yaitu rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta kekayaan, kemudian harta kekayaan tersebut dihabiskan untuk membela kebenaran. Dihabiskan untuk menyuarakan yang hak, dihabiskan untuk menolong fakir miskin, dihabiskan untuk kebutuhan masjid, madrasah, pondok pesantren, di mana di situ diajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, itu orang duitnya banyak, tapi orang itu setiap ada yang datang membutuhkannya tidak pernah dia menutup pintunya. Saya ingin seperti itu ya Allah. Ini sebetulnya enggak hasad ya. Hasad itu adalah ketika kita menginginkan nikmat yang ada pada teman kita hilang dari dia. Itu hasad. Ya, kemudian para ulama mengatakan ini disebut ghibtah. Keinginan kita seperti orang tersebut dalam hal kebaikan. Harta yang ada dimiliki oleh teman kita yang dipakai untuk kebaikan, kita pengen seperti itu. Atau kita udah sama kayaknya sama dia, akan tapi kita belum bisa seperti dia. Ya Allah, saya ingin kekayaan yang ada di tangan saya ini saya belanjakan di jalanmu, karena ini dari engkau, maka ini harus kembali kepada engkau ya Allah. Itu yang pertama. Kalau seperti itu hasadnya diperbolehkan. Yang kedua, rajulun atahullahu hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, ilmu, pengetahuan, kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkannya. Ini boleh diiri. Iri ingin seperti itu. Ingin tahu apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian dia mau menyampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku sekalipun yang engkau tahu hanya satu ayat. Berbicara sesuai dengan kapasitasnya. Yang dia tidak tahu tidak diomongkan, dia menyampaikan apa yang dia tahu. Ketika melihat orang lain, masya Allah, berdakwah, dia ingin seperti dia, ingin bisa berdakwah. Ketika melihat orang yang masya Allah mengamalkan apa yang dia tahu dari ilmu Allah, dia berusaha ingin tolabul ilmi seperti dia dan bisa mengamalkan atau beribadah dengan ilmu tersebut. Masya Allah. Riwayat yang ketiga, riwayat dari para Sahal bin Sa'ad, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali radhiyallahu taala anhu, "Fawallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'ami." Demi Allah ya Ali, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah sebab kamu, satu orang saja. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, memberikan hidayah kepada satu orang saja sebab kamu, artinya kamu saat memberikan petunjuk kepada orang lain kepada suatu kebaikan atau hidayah, kemudian orang tersebut ikut petunjukmu, kata Rasulullah, khairun laka min humrin na'am, lebih baik untuk kamu daripada humrin na'am, unta merah. Kekayaan yang paling berharga di masa itu adalah unta merah. Harganya luar biasa. Ya. Artinya apa? Kalau dengan ilmu, kemudian ilmu tersebut kita amalkan, dengan amal tersebut kemudian kita menunjukkan orang kemudian mengikuti arahan kita karena petunjuk dari kita, maka itu lebih baik dari kekayaan yang paling mewah di atas muka bumi ini. Masya Allah. Pentingnya untuk mengajak, dan tidak bisa mengajak kalau kita tidak punya ilmu. Hadis riwayat selanjutnya adalah
Hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila huda, siapa yang menyerukan kebaikan, petunjuk hidayah, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala semua orang yang mengikutinya. Kita menyampaikan satu ceramah kebaikan, mengajak kebaikan kepada orang yang dihadiri oleh 100 orang, kemudian 100 orang tersebut taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang menyampaikan arahan tersebut mendapatkan pahala seperti pahala 100 orang yang mengikutinya. Min ghairi wala la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya sedikit pun. Sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin, siapa yang mengajak kepada keburukan, kesesatan, kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ah, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa semua orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min asamihim syai'an, tanpa mengurangi dosa-dosa para pengikut tersebut sedikit pun. Ini di antara keutamaan kita untuk thalabul ilmi, berilmu kemudian menyampaikan ilmu tersebut. Jangan sampai sebaliknya kita mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kesesatan. Karena dosa orang-orang yang kita ajak tadi, kita juga kecipratan atau kita menanggung dosa-dosa mereka. Wal'iyadzubillah. Riwayat selanjutnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata ibnu adam qata'a 'amaluhu illa min salasin. Apabila ibnu Adam, manusia, mati, meninggal, maka terputuslah amalnya illa min salasin, kecuali 3 hal. Ya, kecuali 3 hal. Terputuslah amalnya, dia nggak punya cadangan jariyah atau nggak punya cadangan pahala lagi illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. 3 perkara ini selama dia di dunia dia melakukannya. Kemudian saat dia mati, pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Apa itu? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Pembangunan masjid dia ikut serta, pembangunan jalan raya dia ikut serta, penggalian sumur untuk masyarakat yang tidak memiliki air dia ikut serta, madrasah, masjid, pondok-pondok pesantren di mana di situ diajarkan agama Allah Subhanahu wa taala dia ikut serta. Atau apapun yang bisa dimanfaatkan keberadaannya oleh seluruh umat dalam hal kebaikan, maka dia akan terus mendapatkan pahala tersebut. Inilah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Jangan salah paham, itu hanya ustaz berarti dong. Enggak. Semua di antara kita punya ilmu sesuai yang dia tahu, ilmu yang dia miliki. Sampaikan ilmu tersebut kepada orang yang belum tahu ilmunya. Jangan menganggap bahwa dakwah penyampaian agama Allah ini hanya tugasnya para ustadz, para dai, para mubaligh. Enggak, semua kita bertugas untuk menjadi dai. Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Saat kita mengatakan minal muslimin, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang dibilang hamba-hamba yang terbaik apabila kita da'a ila Allahi wa 'amila shalihan, mau mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan terus mengamalkan amal-amal yang saleh. Ilmu yuntafa'u bihi. Makanya sekecil apapun yang kita tahu, sampaikan kepada orang yang belum tahu. Bahkan sampaikan kepada mereka yang sudah tahu tapi gak mau mengamalkan apa yang mereka tahu. Karena banyak orang-orang yang tahu tapi gak mau mengamalkan apa yang mereka tahu. Yang ketiga adalah waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Berarti ini penting sekali kita sebagai orang tua untuk menjadikan putra dan putri kita soleh, sehingga mereka bisa mendoakan kita. Jangan berharap kemudian kita mendapatkan doa putra dan putri kita ketika kita sudah meninggal, kita nggak mendidiknya dalam keadaan soleh, nggak tahu bagaimana mendoakan orang tuanya, nggak tahu bagaimana biar bisa menyampaikan pahala kepada kedua orang tuanya ketika kedua orang tuanya sudah meninggal. Dan itu semuanya butuh thalabul ilmi, butuh ngaji, butuh ilmu, butuh kita tahu. Ya.
Riwayat selanjutnya riwayat daripada Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi," barang siapa yang keluar dalam keadaan menuntut ilmu, nggak harus jauh-jauh. Fahuwa fi sabilillah hatta yarji', maka dia berada dalam fi sabilillah, dalam keadaan fi sabilillah sampai dia pulang. Kalau kita udah fi sabilillah, Allah yang akan mengatur kita. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, enggak perlu takut dan enggak perlu sedih. Yang kita sedihkan kalau kita sudah tidak fi sabilillah. Ya, artinya apa? Selama kita keluar menuntut ilmu dimanapun tempat kita menuntut ilmu, maka kita dalam status fi sabilillah sampai kita pulang. Riwayat daripada Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adnakum." Perumpamaan keutamaan orang yang alim berilmu dibanding orang yang ahli ibadah tanpa ilmu sama dengan keutamaanku, Rasulullah, dibanding orang yang paling rendah di antara kalian. Itu kata Rasulullah SAW. Karena apa? Orang yang ahli ibadah nggak didasari ilmu, itu ibadahnya nggak sampai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi orang yang berilmu itu dia tahu bagaimana menyembah Allah. Nggak hanya dalam sholatnya dia menyembah Allah, nggak hanya dalam puasanya dia menyembah Allah, nggak hanya dalam zakat atau umroh hajinya dia menyembah Allah. Dia mampu menyembah Allah fi kulli ahyan, dalam keadaan dan dalam waktu kapanpun. Wa fi kulli ahwal, dalam keadaan apapun. Wa fi kulli makan, di tempat manapun. Sebagaimana ittaqillaha haitsuma kunta, sembahlah Allah, takwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Inilah pentingnya kita thalabul ilmi, ngaji, mendengarkan pengajian. Jangan sampai kita salah paham bahwa ibadah itu hanya di masjid. Sholat 5 waktu, setiap tahunnya hanya puasa Ramadan. Ternyata kita bisa ibadah di pasar, di kantor. Ternyata kita bisa ibadah di jalan. Semuanya bisa menghasilkan pahala di sisi Allah kalau kita tahu. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah di masjid, sholat 5 waktu dalam sehari, itu pun kadang kita nggak tepat waktu, ataupun kita kadang terlambat, lalai. Kemudian hanya mengandalkan itu ketemu Allah Subhanahu Wa Taala, enggak cukup. Nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan amalan kita ini enggak bisa menutupi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau ingin berusaha menutupi atau membalas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, enggak akan mungkin bisa kalian membalas, enggak akan mungkin bisa kalian menghitungnya. Ya, itu semuanya butuh ilmu. Ternyata saya di bis, saya di mobil, saya dalam perjalanan, itu semuanya bisa bernilai pahala di sisi Allah. Bahkan saya makan, saya olahraga, saya minum, saya tidur, saya bekerja bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu. Ya, amal kita nggak cukup untuk membayar nikmat Allah, tapi Allah Maha Kasih, Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahim, sehingga kita kelak masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan-amalan kita hanya menopang untuk derajat di surga kita nanti. Semoga Allah menjadikan kita ahlul jannah, penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata Rasulullah, orang yang berilmu keutamaannya di atas orang yang hanya beribadah tanpa ilmu, seperti keutamaan Rasulullah dibanding orang yang paling rendah di antara umatnya. Yang kita harapkan adalah orang yang ahli ibadah, yang dilandaskan keilmuan, itu yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai ilmu menjauhkan kita dari ibadah. Jangan sampai ilmu kemudian membawa dia sombong dengan mengatakan, saya kan berilmu, ibadah kan gak ada apa-apa ya dengan ilmu saya. Akhirnya makin jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena banyak orang yang tambah ilmunya nggak tambah hidayahnya kepada Allah, nggak tambah, melainkan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu diharapkan bisa melahirkan takwa, bisa melahirkan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa membuahkan akhlak, bisa membuahkan adab yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat.
Riwayat selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasal khaira. Sesungguhnya para malaikat, tentunya Allah dulu, sesungguhnya Allah dan para malaikat dan seluruh penduduk langit dan bumi, seluruh penduduk langit dan bumi, sampai semut di lubang-lubang mereka dan ikan di perairan-perairan di atas muka bumi ini, Allah, malaikat, penduduk langit bumi, bahkan semut-semut dan ikan-ikan, semuanya akan mendoakan orang-orang yang mengajak kebaikan kepada orang lain. Itu karena ilmu. Ya. Kita akan kecipratan doa dari orang-orang yang kita nggak sadar, kita nggak tahu, bahkan kita nggak kenal. Allah dan para malaikatnya senantiasa mendoakan kita, menolong kita. Bersolawat di sini ayatnya, hadisnya. La yusalluna, mereka bersolawat. Solawatnya Allah kepada kita artinya barokah Allah diturunkan kepada kita, rahmat dan maghfirah Allah, ampunan Allah diturunkan kepada kita, taufik dan maunah Allah diturunkan kepada kita. Solawatnya malaikat kepada kita berarti mereka memohonkan kepada Allah agar kita, orang-orang yang senantiasa berilmu, mendapatkan kebaikan, kemudahan, kelancaran, kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan, ketenangan hati, dan seterusnya. Penduduk langit dan bumi, bahkan semut-semut dan juga ikan-ikan yang ada di perairan dimanapun, mereka juga ikut andil mendoakan untuk kita, orang-orang yang terus senantiasa menyibukkan diri dengan ilmu. Jadi betul tadi saya sampaikan, gak akan pernah rugi Bapak Ibu semuanya saat kita mengorbankan waktu kita, harta kita, jiwa kita, bahkan demi untuk tolabul ilmi. Gak akan pernah rugi. Justru kita untung banyak tanpa kita rasa, tanpa kita sadari. Riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lan yashba'a mu'minun min khairin hatta muntahahul jannah. Orang yang sudah diberikan kemudahan oleh Allah untuk tetap istiqomah ibadah, istiqomah thalabul ilmi, istiqomah berbuat kebaikan, tidak boleh merasa cukup, tidak boleh merasa puas, tidak boleh merasa sudah, kecuali dia mati masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kita nggak boleh membawa kita kepada kesombongan, sebagaimana kemaksiatan yang sudah kita lakukan tidak boleh membawa kita kepada putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kita harus kita pertahankan. Berdoa kepada Allah, ya Allah, ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, jangan Engkau gelincirkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada hati kami. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, jangan Engkau jadikan hati kami berpaling darimu. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, sabit, kuatkanlah, tetapkanlah hati kami ala dinika, untuk tetap berada di jalan agamamu. Tak boleh ketaatan membawa kita merasa sudah cukup. Tak boleh. La yasba'a mu'minun, orang mukmin gak akan pernah merasa kenyang min khairin, melakukan kebaikan, hatta muntahahul jannah, sampai dia berujung berakhir menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat selanjutnya daripada Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, faqihun wahidun, satu orang yang berilmu, asyaddu ala syaitani min alfi abidi, lebih berat bagi syaitan untuk menggodanya dibanding 1000 orang yang ahli ibadah tanpa ilmu. Satu orang yang punya ilmu, punya senjata, punya tameng, ya, punya perisai, syaitan mau menggoda dari depan, dia udah tangkis. Dari belakang, kanan, atas, dia udah punya bentengnya. Berat syaitan untuk menggoda orang yang punya ilmu dibanding 1000 orang yang ahli ibadah tanpa dasar ilmu. Mudah sekali, kata syaitan. Ya, walaupun hadisnya hadis dhaif, bagi yang tidak mau mengamalkan hadis dhaif nggak usah didengarkan tadi, tapi ayat-ayat atau hadis-hadis sebelumnya udah cukup. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa hadis dhaif boleh digunakan untuk motivasi diri kita dalam fadhailul a'mal, dalam hal amal-amal kebaikan.
Selanjutnya riwayat daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun." Masyaallah. Ini lebih keras lagi. Ad-dunya mal'unatun, dunia itu dilaknat. Oh, maaf, ini jangan dipahami secara mutlak. Saya dilaknat dan Ustaz. Saya kan dunia juga. Ad-dunya mal'unatun, dunia dilaknat. Mal'unun mafia, seluruh isinya dilaknat. Nanti saya jelaskan biar tidak salah paham. Illa, kecuali dzikrallahi wa ma wala, kecuali yang berisikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, wa aliman, dan orang yang terus berilmu, wa muta'alliman, dan orang yang terus mau tolabul ilmi, mengaji. Dunia dilaknat dan seluruh isinya dilaknat karena memang kebanyakan orang yang terperdaya dan tertipu oleh dunia tersebut membawa dia menjadi terlaknat dan terkutuk. Bukan dunianya yang terlaknat, tapi apa-apa yang ada di isinya karena tertipu oleh dunia, dia kemudian terlaknat dan terkutuk. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, ya ayyuhan nas, baik seluruh umat manusia, inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu hak, surga itu hak, neraka itu hak, sirat, jembatan yang akan kita lalui ini hari kiamat nanti hak, di sana juga ada mizan, di sana juga ada hisab, itu semuanya hak. Janji Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh masuk surga hak. Janji Allah bagi orang-orang yang kafir nggak mau mengikuti aturan Allah dan aturan Rasulnya nanti akan masuk neraka itu hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, jangan tertipu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala oleh dunia ini. Ya. Jadi dunia terlaknat, isinya terlaknat kalau kita memang dilaknat gara-gara dunia tersebut. Tapi sebaliknya, orang yang punya ilmu bisa merubah dunia yang tadinya menjadi laknat, bisa merubahnya menjadi rahmat. Kok bisa? Iya, karena punya ilmunya. Akhirnya apa? Dia isi dengan zikrullah, dengan an yakuna aliman atau an yakuna muta'allim. Isi semuanya dengan zikir Allah. Di pasarnya dia zikrullah, di kantornya dia zikrullah, tidak hanya di masjid dia zikrullah, bersama suami, keluarganya, tidurnya, makannya, di rumahnya, semuanya berisikan zikrullah Subhanahu wa ta'ala. Terus dia menjadi alim atau muta'allim, belajar dan belajar, berilmu dan berilmu. Hanya itu yang akan membawa dunia ini rahmat, berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau mereka-mereka yang ada di dunia ini, seluruh penduduk negeri dimanapun berada, mereka beriman, bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tapi yang mereka lakukan sebaliknya, mereka berdusta atau mendustai Allah, mendustai Rasulnya, tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Kami kemudian menghukum mereka sebab perbuatan-perbuatan mereka. Satu hadis lagi, karena sudah ada bel. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang meniti menempuh satu jalan, di situ dia mencari ilmu, maka Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Jadi langkah kita dari rumah ke masjid karena ada pengumuman, ada pengajian, ini jalan menuju surga, membuka pintu surga untuk kita. Tidak hanya itu, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhaan bima yatlub. Dan para malaikat-malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan sayap-sayap mereka, memberikan naungan kepada orang-orang yang terus mengaji dan menuntut ilmu, karena mereka suka dengan para penuntut ilmu. Sayap yang dibentangkan oleh malaikat kepada kita yang sedang mengaji ini, maknanya mereka akan memberikan perlindungan kepada kita, akan membantu kita untuk memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah keterangan hadis lain, mereka duduk bersama kita. Bapak Ibu pasti ingat hadis kedua dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya, didatangi malaikat siapa? Malaikat Jibril dalam keadaan baju putih, rambut hitam, wajah ganteng sekali.
nggak dirasa oleh para sahabat yang sedang duduk-duduk di situ. Kok tiba-tiba muncul di situ, mendekat dengan Rasulullah, menyentuh tangan Rasulullah dan paha Rasulullah SAW, kemudian bertanya. Ya, kemudian bertanya. Itu malaikat Jibril datang menghadiri majelis yang kemudian akhir hadisnya mengajarkan tentang agama Islam. Tidak hanya malaikat Jibril, malaikat-malaikat lain juga banyak diutus oleh Allah. Ada malaikat-malaikat yang tugasnya sayyaratan minal malaik, keliling-keliling mencari majelis-majelis seperti ini. Ya, mencari majelis-majelis seperti ini. Malaikat Jibril hadir. Semoga tidak malaikat Israel. Kalaupun malaikat Israel, kenapa? Kita dalam keadaan fisabilillah. Justru harapan kita dalam keadaan fisabilillah ini kita didatangi duduk bersama kita malaikat Israel. Belum dulu Pak Ustaz. Nanti dulu. Ya, mereka datang ya. Tidak hanya Raqib dan Atid. Ya, hanya Raqib dan Atid yang mencatat kebaikan. Masya Allah. Mereka suka dengan majelis-majelis ilmu seperti ini. Ya, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta hitanu fil ma. Orang yang berilmu akan dimohonkan ampun kepada Allah. Oleh siapa? Oleh semua penduduk langit dan bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di perairan. Wa fatul 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'idil kawakibi. Keutamaan orang yang berilmu dibanding orang-orang yang hanya sekadar beribadah tanpa ilmu, sebagaimana keutamaan bulan purnama di malam purnama dibanding bintang-bintang. Ketika purnama hadir, bintang-bintang itu nggak ada sama sekali dan nggak nampak sama sekali. Wa innal ulama warasatul anbiya, orang-orang yang berilmu adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman, para nabi nggak mewariskan dinar, dirham, dolar, rupiah atau apa, nggak mewariskan itu. Yang mereka wariskan adalah al-ilma, yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin, maka hendaklah kita mengambil yang paling banyak dan yang secukup-cukupnya untuk bekal kehidupan kita. Dan banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan ini memotivasi kita untuk terus kita mengaji. Kemudian mengaji nanti akan menghasilkan adab, menghasilkan akhlak, karena ilmu menghasilkan khasyatullah, menghasilkan rasa takut kepada Allah, menghasilkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan atas perhatiannya yang luar biasa dari jamaah semuanya. Semoga kita bisa berlangsung melanjutkan membacakan atau memperdengarkan kitab Adabul Alim wal Muta'allim ini kepada jamaah semuanya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Sebelum saya salam, mungkin ada yang lain, Pak Andi, Pak Master, ada pertanyaan atau cukup? Cukup. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.